Oke guys, selamat sore guys. Ini menjelang malam ya. Menjelang malam ini kita dapatan motor Xeon nih guys ya. Kasusnya nggak bisa hidup guys. Kita coba starter ya. Nah, nggak bisa hidup. Kita rasakan kompresinya dulu guys ya. Aduh, engkolnya los. Oh, ada guys. Berarti kita langkah berikutnya ketika kompresi sudah ada, berarti kita langkah berikutnya melihat ke pengapian guys ya, karena minyaknya ini ada guys. Kita cek apinya dulu guys. Biasa kalau kita menemui motor mogok di jalan yang kita cek itu pasti selain kompresi apinya dulu guys. Karena kalau karburator dia harus lakukan pembongkaran ya. Jadi kita ini masih karburator. Wah, ini ada jimat guys di sini guys nih. Motor anti mogok. Dilakukan Pengapian dulu guys. Sekaligus kita lihat apa jenengnya, lihat businya dulu guys ya sebelum ke karburator. Betul sekali. Nah guys, ini guys, nah ternyata ini guys, syukur waktu membuka ini guys langsung penyakitnya ketahuan guys. Ini guys, lihat kabel koilnya guys. Nah, ini guys. Kesalahannya cuma pantas. putus ya. Makanya kita harus lakukan apa ya? Pengecekan pengapian. Ini dihidupi sampai nangis ya, nggak hidup guys. Kabelnya putus. Putus guys. Susah-susah gampang ini guys. Penyakitnya di sini guys. Langsung ayo. Nyambung kabel saja. Yo, nyambung kabel tok. Anda beruntung ini guys. Anda beruntung gitu. Penanganannya. Ini simple guys ya. Jadi itu guys, kalau kita lihat mengetahui apa ketemu dengan motor yang mogok, biasanya kita lihat bahan bakar dulu guys ya, di tangki. Minyak. Kadang pernah mas saya menemukan orang yang ini mas, motornya mogok, dia nggak nyadar minyak di tangkinya habis. Kadang bisa dia tertipu oleh indikator yang di ampere minyak yang di speedometer. Ampernya itu ada di tengah kan, dikira minyaknya masih banyak, ternyata nggak berfungsi. Tahu-taunya minyaknya yang habis. Tapi ya gak hidup beneran ya. Ya, nggak ada pengapiannya, oponnya sih dibakar. Simple itu padahal ya. Simpel banget. Guys, putus di sini guys. Solder
jepitnya guys. Kuat tak kabelnya? Kuat, kalau kabel ori ini dia kuat. Ngono wong sampai nuntun. Ya wajar lah. Gak berani ya. Dan Kalau apa gitu kan, nggak mau hidup ya. nanti salah ngopok-ngopok malahan nanti parah. Parah. Lumayan yang ahli kan. Inti ahlinya ahli ya. Arahnya alat suntik ganti. Motornya waras. Kaya repo mang kan ngono. Iya. Arek nek sing ganti motore mari ya. Seneng ya. Wong seneng guyu nih. Enggak ngutone Biaya yang besar iya. kan gitu. Salah analisa juga bahaya. Iya. Itu kemarin kan juga boleh katakan salah analisa itu. Bengkel sebelumnya kan buktinya dia banyak yang diganti masih belum normal. Nah, tanpa biaya ibaratnya ya. Yang setelah tak baikin kan tanpa biaya itu loh. Iya. Bukan tanpa biaya sih, maksudnya tanpa pergantian alat. alat. Tapi motornya mari. Motornya waras. Mantap. Wah, modelnya ini. Jepit nih. Yes. Yes. Kurang ngomong soal ini. Ini bisa buat pengalaman buat teman-teman ini. Iya. Kalau mogok, tiba-tiba mogok di jalan, cek pengapian dulu. Cek minyak dulu, baru cek pengapiannya, terutamanya kabel koil yang arah ke busi, ada apinya apa enggak. Kalau enggak ada apinya, baru kita lari ke kabel yang di sini tadi. Itu kabel yang dari CDI. Ya. Ya. Kalau apinya ada, kompresnya bagus, baru arahnya ke karburator. Mungkin kotor atau ada kandungan apa? Ada air. Oke, kita coba ya. Coba. Coba tak hidupin. Pin salapim. Low rem. Inilah inti permasalahannya ya. Ini Yamaha Xeon. Bisa buat pengalaman teman-teman. Kalau yang mempunyai motor Xeon, kemungkinan juga bisa putus di situ. Karena biasanya gini Mas, kadang motor itu mempunyai ciri khas. Ya, ciri khas. Kalau penyakitnya di situ kadang bisa ketemu di motor lain, ini penyakitnya dengan yang sama Mas. Contohnya di motor Scoopy Mas ya. Scoopy yang ISP tahun 2018. Pernah mendapatkan kasus yang kabel di bawah tabung filter itu terkupas nempel dengan bodi mesin. Artinya dia kayak terkonslet. Nah, konslet. Begitu nemukan kasus yang lain ya kasusnya juga sama Mas.
Artinya memang dari apa ya, boleh dikatakan rancangan dari pabrik yang kurang pas posisinya, sehingganya sering terjadi itu. Maka itu fatal loh. Itu kalau dibiarkan konslet itu, nih sekringnya putus nih, nggak dicari penyakitnya, habis itu ganti sekring normal lagi, itu ngefeknya nanti ecunya bisa mati mas. Ecunya yang bisa jadi bermasalah. Fatal, ecu mahal loh. Ecu itu harganya hampir 1 juta itu. Oh ya. Ya. Masalah terselesaikan. Oke, kita pasang lagi. Kalau kita nggak tahu ya repot juga loh. Wong motor di starter nggak bisa. Bisa itu kompres. Kalau nggak mau. Nggak mau. Oh, repot banget. Jadi teman-teman yang dekat di sini ya, datanglah ke Indah Bali Motor. Nah, Ya. oke. Posisinya di Maliko Permai. Maliko Permai. Buka setiap hari mas. Setiap hari mas, kecuali memang ada kesibukan, ada keperluan. Ya. Seperti kemarin 2 hari libur karena ada keluarga yang meninggal, jadi kita tutup mas. Kesibukan Ya. Kita nggak punya jadwal libur mas ya, kecuali ya. memang ada kesibukan, ada keperluan. Sudah selesai nih mas ya. Ini sudah selesai, tinggal pasang bautnya aja. Motor nanti dicoba lagi ya kan, memastikan bahwa kondisinya memang itu tadi. Tuh, kita coba tes jalan mas ya. Masalahnya memang ada di situ gitu kan, kabel yang putus guys. Jadi nggak mau itu kabel yang dari CDI ya. CDI ke coil. Ya betul. Nggak mau itu ya karena putus posisinya. Bisa kabelnya sama Jadi jangan lihat bajunya mas ya, nggak apa-apa. Bajunya tulisannya Honda. Nggak apa ya. Motornya yang dikerjakan Yamaha. Tapi sistem itu sama. Sama ya. Cara kerja mesin sama mas. Komponen dalam mesin juga sama mas. Sama. Cuma penyebutannya berbeda. Seperti ya di motor-motor injeksi kan ada yang namanya kalau di Honda yang mendeteksi sudut kemiringan ketika motor itu miring lebih daripada 55 derajat. Nah, itu kalau kita dalam keadaan tidak jalan, motor itu atau ibaratnya kita terjatuh, motornya terdiam. Nah, itu ada sensor yang mendeteksi sudut kemiringan. Kalau di Honda itu namanya Bang Angel Sensor, Mas. Bang Angel Sensor. Bang Angel Sensor. Ya, kalau disingkat tuh BAS. BAS. Bang Angel Sensor. Kalau di Yamaha tuh namanya Line Angel Sensor. Beda penyebutan. Versinya sama. Sistem kerjanya sama. Reading tes. Mana, Mas? Tes reading. Tutupin di le. Oh itu. Loh. Mati. Malah hilang kompres. Hilang kompres iki. Nyambar. Hilang kompres. HP urip. Ayo.
Ya, kalau biasanya ada engkol itu biasanya dibantu engkol cepat dia hidup. Kalau mati kejut ya. Kalau hilang kompres Itu biasanya akibat gini Mas. Motor Xeon itu kan dia pakai cuk otomatis ya Mas. Cuk otomatis. Cuk otomatis itu biasanya ketika mesin dingin dia ngecuk otomatis sendiri Mas. Nah, ketika mesin sudah panas sekitar 40 derajat Celcius, biasanya cuk itu mulai menutup, Mas. Nah, jadi dalam keadaan masih ngecuk, biasanya kalau langsung kita pakai, itu biasanya penumpukan kerak. Itu yang bisa mengganjal ring piston, Mas. Nah, itu bisa mempengaruhi, bisa hilang kompres, Mas. Ya, hilang kompres mendadak biasanya. Dipaksa biasanya itu. Biasanya lebih mudah itu dipakai engkol. Karena engkol itu putaran mesin itu ada gaya kejutnya, Mas. Waktu dia muter tuh ada gaya kejutnya. Kalau pakai starter tuh kan putarannya datar tuh. Asal lakinya kuat sih masih dia mampu. Oke, kita lanjut ya. Oke, sip sih. Selesai. Mesinnya wis urip. Oke. Sore.